Halo Sobat EP, kembali lagi di podcast Prodi EP, di mana nggak kalah seru pastinya ya. Kita kedatangan tamu yang luar biasa yang menorehkan prestasi di event besar Rektor Cup. Nah, dalam bidang non-akademik. Nah, sebelum itu kenalin aku Afnan yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah, hari ini tuh kita kedatangan tamu, seorang gitaris band yang punya prestasi juara di ajang Rektor Cup. Tanpa perpanjang lebar, mari kita sapa bintang tamu hari ini. Halo Mas Raffi. Halo Afnan. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan dulu ya Mas Raffi ya, dari nama lengkap, jurusan, terus angkatan tahun berapa dan asal dari mana? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Raffi Iqbal dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 20 asal Bandung. Oke, langsung aja ya kita tanya-tanya ke Mas Raffi. Dengar-dengar Mas Raffi ini juara band di ajang Rektor Cup berturut-turut ya. Bisa ceritain sih gimana persiapan lomba dan latihannya Mas Raffi? Kebetulan juaranya tahun kemarin. Jadi saya diajak sama anak BEMFA namanya Irnanda itu buat delegasi dari FEB gitu. Oh iya. Dan diajaknya tuh hamin seminggu. Kan agak stres juga. Yang pertama harus nyamain mau dibawa kemana lagunya, terus nyamain genrenya mau dibawa apa. Bener banget. Iya. Habis itu udah nemu 2 lagu bebas sama lagu wajib. Tapi Sabtunya itu Sabtu atau Minggu ya, Minggunya nggak salah. Minggunya itu anak-anak gak yakin. Jadi PR banget ya iya, itu. Gak yakin sama lagunya. Akhirnya kebetulan drummer saya itu punya bisnis gitu lah bapaknya di Pasuruan. Akhirnya kita mutusin berenam itu ke Pasuruan. Ih, wow. Sorenya itu. Buat apa itu? Buat latihan. Oh, latihan jadi, di Pasuruan ya. Harus ya. Harus. Jadi di sana itu ada guide-nya gitulah. Ada produsernya. Jadi sorenya kita berangkat jam 3 nggak salah, nyampe Pasuruan jam 3. Itu non-stop latihan sampai jam 12 malam. Wih, aduh capek banget itu ya. Iya, habis itu capek kan. Iya. Akhirnya kita balik lah, nginep di Lawang gitu lah. Jam nyampe Malang jam berapa ya? Jam 2 jam 3 lah. Oke. Akhirnya habis itu tidur sampai jam 6. Habis itu jam 10-nya itu manggung. Iya. Aduh, super itu capeknya ya. Ya, gila lah itu. Oke. Mas Raffi ini seneng musik, khususnya main gitar. Itu sejak kapan sih? Terus belajarnya itu secara otodidak atau kayak les musik gitu? Kebetulan saya nggak punya basic apapun sebenarnya. Jadi cuma bisa main A minor G doang kan. Basic banget, tongkrongan banget. Yeah. Habis itu diajak sama cutting lah, SMA 5 gitu. Terus buat ngisi gitar gitu. Akhirnya ya dapat ilmu lah. Akhirnya bisa ke kemana-mana gitu ya. Jadinya belajar bareng sama cutting gitu tadi ya. Iya. Iya, boleh. Mas Raffi kalau nggak salah nih, Mas Raffi itu aktif di kegiatan organisasi juga ya, organisasi intra ya, dengar ya. Kalau boleh tahu itu organisasi apa sih dan gimana caranya bagi kesibukan antara berorganisasi sama kegiatan kuliah? Nah itu mungkin bisa di-share di sini dan mungkin aku juga bisa dapat manfaatnya juga dari Mas Raffi. Sebenarnya saya juga bingung mau jawab apa sebenarnya. Saya juga payah soal gini ya. Jadi orang bilang kan harus memprioritasin mana yang lebih penting kan. Tapi di posisi saya itu semester kemarin saya megang semua yang penting menurut saya. Okay. Yang pertama saya megang ketua pelaksana Rektor Cup Bolev. Saya megang ketua pelaksana Pak Zulkifli Hasan. Saya megang ketua proyek magang juga. Waduh. jadi ya gitulah agak tabrak-tabrakan ya. Gak bisa ngontrol sebenarnya. Cuman bisa ngelakuin dengan bismillah aja gitu ya. Iya. Terus tetap berjalan dengan lancar gitu ya. Iya, alhamdulillahnya meskipun saya ngeraba-raba dan sampai sekarang saya nggak bisa tidur. Udah kebiasaan timpak kayak Iya, kebiasaan milih mana yang lebih baik gitu.
Iya. Kebetulan rumah saya juga di Lawang. Oh, di Lawang. Iya, jadi berangkat pagi pulang pagi lah. Kayak gitu. Aduh. Capek banget ya. Iya. Mas Raffi juga dengar-dengar nih, kemarin jadi ketua pelaksana yang waktu Pak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pak Zulkifli Hasan yang tadi Mas Raffi sebut, itu di Domo UMM, ya kan? Gimana sih rasanya mempersiapkan acara tersebut itu? Sebenarnya banyak obstacle lah kayak gitu. Jadi bulan Oktober saya masih ingat habis pelantikan gitu. Dari kementerian saya ngajuin buat bikin seminar ekonomi dan kebetulan diamanai sama pres buat undang menteri. Jadi kita ngajuin beberapa nama. Yang pertama Pak Sandiaga Uno, terus Pak Bahlil, terus Pak Erlangga Hartanto. Ih, keren banget. Iya, terus kebetulan sesuai kesepakatan anak-anak juga beraninya Pak Sandiaga Uno. Tapi masalahnya itu setelah kita oprek gitu kan. Iya. Dan kebetulan opreknya itu 140, Afnan. Aduh, banyak ya. Iya, yang daftar 140. Dan yang keterima cuma 40. Wih, screeningnya itu yang capek ya. Capek banget itu. Aduh. Terus luar biasa. H-7 ada informasi kalau misalnya Pak Sandiaga Uno itu bisanya online. Aduh. Itu langsung pusing 7 keliling ya. Iya. Mana udah oprek ya. Terus kelanjutannya itu gimana? Jadi online atau gimana itu? Pertama saya diskusi sama anak-anak juga dari Kemenkraf, Kementerian Ekonomi Kreatif. Gimana enaknya? Apa kita lanjut aja buat online? Tapi kita diskusi juga sama pres, sama presmanya, sama Warek juga. Gimana enaknya buat ngundang ini? Dan sesuai keputusannya di reschedule bulan Maret dan April. Terus itu gimana volunteer yang udah daftar? Sebenarnya tuh beban moral juga, apalagi saya ketua pelaksana, bingung mau dikemanin gitu loh. Apalagi saya ngerasanya itu mereka tuh kompeten semua gitu loh. Iya. Kan bayangin aja 140 yang keterima cuma 40 kan berarti cuma the bestnya doang kan, kayak gitu kan. Iya, benar. Terus selama 4 bulan ngambang gimana enaknya. Terus bulan Maret kalau nggak April gitu saya lupa, ada informasi kalau misalnya dilanjut prokernya. Dan itu juga masih belum fix pematerinya. Aduh, pusing lagi. Pusing lagi. Ya, terus. Dan di proposalnya itu sesuai sama diskusi anak-anak. Jadi kalau misalnya tanggal 30 April tapi pemateri belum fix, berarti kan lanjut terus kan 30 April kan. Oh, tetap gitu ya. Jadi nggak bisa diubah gitu. Nggak bisa diubah. Kebetulan kan itu nyambung juga sama dom, sama sewa kan juga bakal ribet juga kan. Bakal ribet banget itu. Terus sebulan itu belum fix kan. Iya. Terus minggu kemudian belum fix juga. Agak stres juga ini, gimana ini? Kok belum jalan juga? Apa gak jadi gitu ya? Anak-anak mikir gitu, termasuk saya. Aduh. Tapi diyakinin lah. Sayang juga kan. Iya. Tapi diyakinin sama strukturalnya bisa. Terus alhamdulillahnya H-7 itu ada informasi bisa. Pak Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan. Oke. Terus yang Pak Sandiaga itu jadinya gimana itu? Yang Pak Sandiaga Uno itu ditahan dulu lah kayaknya. Oh, ditahan. Soalnya kan harus menimbang juga politik buat tahun depan juga kan. Jadi iya sih. Jadi saya sendiri juga harus milah-milah dan BEM juga harus milah-milah mana yang biar aman gitu lah. Biar dia ini ya kontroversial ya. Iya. Oke. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Terakhir nih ya Mas Raffi ya. Planning apa yang udah dibuat setelah lulus dari jurusan ekonomi pembangunan? Dan sebelum itu ceritain sih pengalaman selama kuliah di UMM ini, khususnya jurusan ekonomi pembangunan ini. Kebetulan saya di kampus tuh
nggak aktif di kuliah aja, jujur aja ya. Jadi Keren jadi loh, Kak. jadi cuma sebetulnya saya itu penganut paham kupu-kupu, kuliah pulang. Oh. Jadi saya nggak begitu aktif dan nilai saya juga standar-standar aja. Dan saya mikir kan gimana cara nambalin CV saya. Iya. Ya kan harus dipikir juga kan Itu buat benar. kedepannya. Iya. Akhirnya itu tadi diajak teman saya buat ikut BEM, dan sebenarnya saya biasa aja, tapi kebetulan saya alhamdulillah keterima dan teman saya enggak. Kok bisa kayak gitu ya? Terus Ya udah, jadi saya mencoba dedikasi lah itu kayak gitu buat BEM UMM. iya, yang akhirnya tadi sangat-sangat Iyalah. Dan saya ngerasa itu saya berubah banget 180 derajat. Dari BEM itu kan saya diamanai sama ketua UKM golf itu buat jadi ketua juga, ketua rektor cup. Jadi double nih ya. jadi habis dari Pak Zulkifli Hasan, minggu depannya itu saya langsung rektor cup golf. Jadi nggak ada berhentinya semester kemarin. Aduh, nggak ada istirahatnya. Nggak ada istirahatnya. Pasti tidur pagi, berangkat pagi. Ya agak gimana, dan banyak yang bisa saya ambil lah dari BEM itu. Jadi saya berani ngomong depan orang. Saya juga ngerti politik tuh kayak gimana. Saya juga harus, yang penting itu positioning. Jadi saya harus menempatkan posisi itu di mana di orang-orang, gimana menempatkan posisi di dosen, gimana di teman-teman. Dan positioning itu penting. Jadi gara-gara nilai saya pas-pasan gitu, makanya saya deket sama dosen. Oh gitu caranya ya. Tipsnya teman-teman. Oke, berarti intinya kita harus gampang beradaptasi ya dimanapun berada gitu. Iya. Oke. Buat kedepannya saya kayaknya rencananya mau ngambil, kalau gak BUMN, saya kan kebetulan magang di Jasa Marga kan semester kemarin. Iya, Jasa Marga ditempatin di apa itu? Saya ditempatin di SDM. Oke. Jadi ceritanya di Jasa Marga itu HRD-nya nanya, kamu ekonomi pembangunan ya? Kamu kalau saya masukin ke divisi keuangan, kamu gak ada basic akuntansi. Bingung juga. Iya, kamu dimasukin ke divisi proyek kalau nggak salah, kamu nggak ada basic teknik. Bingung juga kan. Akhirnya terus saya nego, saya nyoba gimana nyari jalan tengahnya gitulah. Sesuai kesepakatan saya di SDM, saya juga bantu proyek mereka. Jadi gini, mungkin ya, gimana ide iya bisa dibilang kayak gitu. Jadi menurut analisa saya ya, jadi setiap jalan tol itu kan ada lahan yang nggak bisa dibayar gitulah. Iya. Jadi, itu. Jadi cara membayarnya itu tuh jadi kayak bikin pengabdian, jadi pemberdayaan desa, membayarnya kayak gitu. Jadi saya di Jasa Marga itu bisa di SDM, bisa keliling rest area gitu, nginspeksi. Seru juga sih. Kemana-mana jadinya. Iya, inspeksi rest area. Habis itu saya juga masih megang proyek magang itu tadi, pemberdayaan di Banjar-Arum. Wih, kerennya. Iya. Oke. Jadi kayaknya dengan ilmu yang saya punya, kayaknya saya nyoba di Jasa Marga. Tapi yang paling mau saya kejar itu kerja di kementerian sebenarnya. Soalnya saya ngobrol sama protokolernya menteri itu kayak asik banget kerjanya gitu loh. Jadi politiknya negara ini jadinya. Iya. Jadi saya tanyain gimana, namanya kan Mas Adam kan, protokoler Mendak. Gimana Pak, enak nggak kerjanya jadi gini. Iya, enak aja Mas. Jadi Pak Mendak itu paginya saya ngobrol kan, rokokan di depan dong gitu. Nyoba-nyoba. Oke. Terus gimana kerjanya Pak? Gini. Ya alhamdulillah Mas, enak. Jadi Bapak ini malam ini ke Turki. Jadi Bapak ya? Jadi Bapak transit doang. Kalau misalnya protokoler kan manggil menteri kan Bapak kan. Iya.
Jadi bapak itu di sini kayaknya cuma ngasih transit berapa jam doang, habis itu langsung ke Turki. Jadi saya mikir jadi kayak termotivasi gitu ya. Aduh, ini seru ini gitu. Kayaknya enak ngikut menteri gitu kan. Agak bisa keliling Indonesia, keluar negeri. Iya, sambil kerja, sambil ini ya. Jadi kayaknya saya bakal kejar di kementerian itu tadi. Iya, semoga ya. Semoga amin. Amin. Oke, Sobat Epi, cukup sekian dari podcast hari ini yang ditemani oleh Mas Raffi yang keren banget pengalamannya ya, yang luar biasa itu. Mungkin Mas Raffi bisa menyapa Sobat EP. Ya, halo semuanya, mudah-mudahan yang sesuai saya bilang tadi, kejar apa yang kalian ingin kejar aja. Oh itu, oke, baik banget. Oke, saya Afnan pamit undur diri dan saya Raffi Iqbal, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pembangunan Local Wisdom in Global Thinking. Kali tangan